Ini ngomongin transportasi Mas Joko. Mas Joko ini selama 24 tahun di transportasi ini rutenya mana aja Mas Joko? Yang pernah Mas Joko alami? Yang saya pernah alami itu kalau ke timur jarang, mentok kembali. Kalau ke barat, saya ke Medan. Medan ya. Medan itu udah lama atau baru-baru ini atau masih rutinitasnya 1 bulan sekali masih pernah atau gimana Mas Joko? Udah lama saya nggak nyebrang ke Sumatera, itu udah sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. Waktu rute ke Sumatera itu waktu masih pegang punya saya sendiri. Istilahnya biar bisa nutup angsuran. Iso nuntut-nuntut nol ya. Mas Ya. Joko ya. Kalau masa depan ekspedisi ini seperti apa Mas Joko? Dengan banyaknya transportasi, dengan berlomba-lombanya orang bikin ekspedisi. Kalau ekspedisi menurut saya prospeknya ya juga bagus. Yang penting namanya sekarang seiring kemajuan zaman, kita harus bisa menjemput bola. Jemput bola ya. Cuman di situ. Yang penting apa pelayanan, Pelayanan ya. servisnya. Cuman lombanya di situ. Perbaikan jam waktu. Ya. Tergantung kerjasama sama istilahnya sama driver, ekspedisi di situ. Ini kayaknya yang banyak sekarang ekspedisi itu saya lihat itu di wilayah Jember Banyuwangi Mas Joko. Iya, masalahnya apa? Kalau dulu setiap istilahnya bandar itu kan 1 truk bisa kirim. Bisa kirim ya. Mampu kan dulu. Kalau sekarang kan jarang yang mampu 1 rit. Pasti kadang-kadang 1 ton, 2 ton kan perlu gabungan. Gak mampu itu barangnya nggak ada atau memang pengirimnya nggak mau 1 truk Mas Joko? Penerimanya yang nggak mampu. Oh, Istilahnya nggak mampu masalahnya jual. pengirimnya udah banyak. Oh. Sekarang ditimpa 1 truk. Dia nampung, tapi kalau nggak laku kan rugi. Oh gitu ya. Penerimanya yang membatasi jumlah ya. Iya. Kalau pengirimnya maunya ya seluruh kabupaten dikirim ya. Oh gitu. Berarti daya belinya yang terbatas ya. Kalau masalah daya beli kayaknya masih sama. Masih stabil. Cuman volume barang stabil. iya. Berarti Kebanyakan pengirim. Kebanyakan pengirim ya. Jadi dibagi sama yang penerima. Istilahnya si A 1 ton. Kapasitas penerima misalkan 5 ton, 6 ton 1 hari. Kan di pengirimnya 5, kan harus dipikir sama dia. Lebihnya berapa nanti? Kalau kelebihan banyak, nggak bisa nampung kan jualnya rugi. Harus obral akhirnya ya. Iya. Kalau diobral, pengirim juga kena imbasnya. Ini emang pengirim yang 1 truk udah nggak ada ya Pak Joko ya? Kalau wilayah Malang dari dulu memang nggak ada lah, sudah terus terang. Mungkin yang 1 truk yang saya alami Malang ini ya cuma 2 orang dulu. Itu pun kebanyakan dari tanamannya sendiri. Kalau ngomongin Jember Mas Joko, ini udah mulai nggak ada nggak orang yang kirim 1 truk? Kalau untuk cabai kayaknya nggak ada itu. Paling ada cuman pengirim 1 truk itu mampu tapi dibagi. Dibagi berapa pasar gitu? Iya, misalkan nggak 1 penerima 1 truk itu enggak pasar gitu ya. Jadi 1 truk itu bisa 3 penerima, 2 penerima. Kalau di sini kan kan 1 pasar. Kalau di wilayah lain dengan pengirim itu mengirimkan 1 truk tapi 3 pasar, kira-kira ongkosnya standar ongkos yang seperti dulu 1 pasar, apa ada perbedaan Mas Joko? Ya perbedaan cuma ganti uang solar. Itu ya. Soalnya keluarnya sopir ini kan nggak sadar uangnya habis karena apa? Pindah pasar, banyak pengeluaran. Keluar masuk pasar udah pengeluaran. Istilahnya sekarang minimal 1 pasar itu kan 100. Sekarang ya. Berarti kalkulasinya kalau nambahin ongkos itu antara per 1 pasar 100.000 Mas Joko ya? Atau gimana Mas Joko?
Tapi kalau Tangerang 100.000 juga rugi. Rugi kalau Tangerang. Tangerang aja masuknya sama kulinya aja hampir 200. Hampir 200 ya. Iya. Berarti logikanya kalau ngomongin tambahan transport dari zaman dulu yang satu pasar sekarang ke banyak pasar, per satu pasar itu nambahin berapa rupiah Mas Joko? Kalau Kadang-kadang gini Mas Joko, saya kadang-kala melihat keluhan supir yang 1 bulan 4 PP dulu bisa 4 juta, sekarang cuma 3 juta, bahkan di bawah 3 juta. Kadang-kala ya juga miris. Tapi kadang-kala kita nggak bisa berbuat apa-apa. ya. Dulu kita bisa lah ke supir ngomongin, saya ngambil untung 500, tapi dulu sedangkan pengeluaran saya kan 1 hari 1 juta. Karena dulu berangkatnya bisa 4, bisa 5, bisa 6. Nah sekarang kalau berangkatnya cuma 2. Ya itu, nombok. ya itu kendalanya di situ. Berarti volume pemberangkatan untuk gabungan sekarang itu nggak segencar dulu, Mas Joko. Nah terus kadang-kala orang memahaminya gini, di sini kan ekspedisi ya. Ekspedisi itu kalau menurut saya ada 2, Mas Joko. Ada ekspedisi gabungan, ada ekspedisi charteran. Misalkan seorang pengirim ambil 1 mobil tapi bongkar 2 pasar atau 3 pasar. Nah kita kan berbeda. Ya. Nah kadang-kadang orang menerapkannya, itu yang sana udah masuk jam sekian, kamu kok belum masuk. Nah terus kadang-kala di sana start jam sekian, di Malang startnya jam sekian gitu kan ya. Nah karena kan dia kan belum bisa memahami bahwa ekspedisi itu ada 2 jenis. Ya. Ekspedisi gabungan dan ekspedisi charter. Gimana cara menjelaskan ini ke kalkulasinya? Saya sering debat sama supir, kadang-kala masalah itu, kadang-kala orang pasar juga sering ngomong. Saya kadang-kala bingung menjelaskannya. Gimana solusinya Mas Joko? Ya kalau untuk saat ini ya kalau namanya gabungan itu kan tergantung pemberangkatan sama bongkarnya itu berapa titik. Berapa titik ya? Kalau istilahnya kayak walaupun banyak alamat tapi cuma 1 titik induk ya tetap itu cepat. Cuman antri bongkar kan. Antri bongkar ya. Nah tapi kalau untuk 2 titik kayak Cibitung apa Cikupu itu kan masih butuh waktu. Kita muter di sana belum tentu bongkar, langsung bongkar. Iya. Sedangkan orang-orang tahunya dari rumah, orang pasar berangkatnya jam sekian. Nah, di situ. Nah, sedangkan di sini ekspedisi berusaha gimana caranya 1 truk ini bongkar 1 pasar, tapi nggak mampu. Kita maunya kan Cibitung 1 truk, Iya. Kramat Jati 1 truk, Tangerang 1 truk. Berhubung Cibitung cuma ada 2 ton, Tangerang cuma ada 2 ton, akhirnya induk ada 3 ton. Ya kan harus digabung. Nah itu kan mau nggak mau kan harus bongkar lebih dari 1 titik. Iya. Masalahnya sekarang kayak Cikupu, misalnya yang cepat ini ya, Cikupu sama Ciperna. Kita bongkar turun, buka terpal aja udah makan waktu. Belum nurunin, belum tutup terpal lagi, kan masih makan waktu. Paling enggak kan 1 jam bisa lebih. 1 jam bisa lebih ya. Ya. Cukup 1 jam nyampe bongkar itu, bongkar. Tergantung sekarang. Kalau bongkarnya sih cepet Mas Joko. Yang lama itu kan buka tutup terpal. Ya. Terus sama ini, sekarang Cikupu kan udah lumayan rame. Ya. Masuk ke tempat bongkar kadang-kadang lama. Oh gitu ya. Kalau dulu ya masih baru-baru Cikupu kita masuk langsung tempat sampai tujuan buka cepet. Kalau sekarang ya namanya udah pasar udah mulai rame ya gimana kan gitu. Tetap harus antri. Kalau di dunia apapun itu, di dunia transportasi atau dunia apapun mesti kan ada kompetisi Mas Joko. Ya. Ada persaingan. Kalau kompetisinya driver dan driver itu apa sih Mas Joko?
cepet-cepetan banter-banteran Melayu. Kalau kompetisinya driver itu saya rasa ya sebenarnya nggak ada lah kalau untuk cepat-cepatan lari. Yang penting Ada, kita standar ya. standar bisa menjaga barang, keutuhan barang, terus cara istilahnya sampai tujuan itu ya jangan lambat, jangan terlalu cepat. Standar aja, yang penting kita istilahnya bisa meringankan beban solar lah. Kalau kita terlalu gitu. dikejar cepat waktu, misalkan lebih cepat dari yang lain, Ya nanti bisa kan ya sebetulnya. bisa, Ya. tapi kan kasihan untuk kedepannya. Yang, Jam- yang penting itu Kedepannya kita itu ukur. dalam artian apa itu Pak Joko? Yang jam tayangnya lebih maju. Nah, di situ. Nanti Sebagai seorang supir mau muat di pengirim atau ekspedisi, berhak nggak pengirim ini meminta informasi jam tayangnya berapa jam gitu? Atau sama ini kan nggak ada supir yang nanyakan itu. Pokoknya disuruh muat ya gitu doang kan. Bisa berhak nggak supir menanyakan jam tayang itu? Kayak di Ojreng udah nggak usah dikasih tahu, orang di sini saya kasih tahu jam tayang kita 12 jam untuk 1 titik. Kalau nambah 1 titik berarti nambah 1 jam. Jangan bongkar Cikopo sama Kramat Jati. Berarti mau gak mau di jam Kramat Jatinya harus 13 jam. Jam tayang utamanya kalau satu pasar 12 jam. Kan nggak berat sebetulnya. kalau untuk sekarang ya nggak berat lah. Nggak berat. Dalam artian gini, kalau dia lebih dari 13 jam dia bisa konfirmasi. Maaf, ini lebih dari 13 jam. Kenapa? Cukup punya macet. Ya kan kendalanya kan Ya kan di situ kan bisa konfirmasi. Misalkan lah nanti biar nggak sama yang teman-teman yang lain biar nggak saling serang, kan ada patokan jam tayang. Ya. Kalau mau lebih ya silahkan lebih, dalam artian mungkin dia bukan masalah ingin nguber kecepatan, karena mungkin diuber muatan pulang. Muatan. Ya gitu aja kayak. Ya.